Ya makanlah. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apakah suara saya terdengar? Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat datang dalam sesi webinar kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Runita yang hari ini akan bertindak sebagai moderator pada webinar hari ini. Webinar hari ini bertajuk Cara Jitu Sertifikasi Halal Produk Impor yang merupakan bagian dari free webinar bi-weekly yang diadakan oleh KMR Training and Consulting. Tak kenal makanya tak sayang ya, makanya saya mau menjelaskan sedikit nih, siapakah sebenarnya KMR Training and Consulting itu? Kami adalah perusahaan consulting yang bergerak di jasa sertifikasi seperti halal, ISO, FSSC, CPPOB, CPKB, izin edar, PKRT, untuk mensupport usaha Bapak atau Ibu. Selain konsultan, kami juga merupakan trainer terlatih dalam bidangnya seperti food safety dan juga GMP. Jadi, apabila perusahaan Bapak atau Ibu mungkin memerlukan in-house training mengenai tema tertentu, kami juga bisa bantu ya Bapak Ibu. Kami juga sudah banyak membantu pelaku usaha baik dari skala mikro, kecil, hingga menengah untuk mendapatkan izin usahanya. Dan sekarang kami sedang mengadakan promo diskon 2 juta untuk jasa konsultasi, baik itu untuk halal, atau izin edar, atau BPOM sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu ingin berkonsultasi dulu, mungkin untuk nanya-nanya prosesnya seperti apa, kira-kira biaya yang dibutuhkan seperti apa, bisa langsung menghubungi admin dari KMR Training and Consulting. Wah, pagi hari ini sudah banyak nih ya, kayaknya pelaku usaha yang bergerak di bidang ekspor dan impor yang mungkin bingung nih, bagaimana sih prosedur untuk mendaftarkan atau mendapatkan SHLN, yaitu Sertifikat Halal Luar Negeri. Dan misalnya, kalau sertifikat halal luar negerinya sudah ada, terus harus gimana nih, atau harus bagaimana sih agar diakui oleh BPJPH di Indonesia? Nah, sesi webinar hari ini kita akan dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama yaitu mengenai cara mendapatkan SHLN, Sertifikat Halal Luar Negeri. Kemudian sesi yang kedua mengenai cara mendaftarkan SHLN sehingga dapat diakui oleh BPJPH di Indonesia. Pada sesi pertama hari ini, kita sudah kedatangan narasumber yang jauh banget nih lokasinya. Beliau merupakan sarjana teknologi pangan dari International University Liaison Indonesia, kemudian melanjutkan program Joint Degree dengan Technische Universität Ilmenau di Jerman. Setelah menyelesaikan studinya, Ibu Andari Santi, atau biasa disebutnya Ibu Ica ya, untuk mempermudah, Ibu Ica bekerja di perusahaan yang mengeluarkan sertifikasi halal di Jerman. Baik, selamat pagi Ibu Ica. Selamat pagi Bu Runita, terima kasih Bu Runita. Iya, wah jam berapa nih Bu sekarang di Jerman Bu? Jam Udah 4 sahur pagi. belum? Jam 3 pagi ya, jam setengah 4 Ya, pagi nih kayaknya. Wah, jam 4 pagi, oke baik. Agar mempersingkat waktu, kita berikan saja waktu dan tempatnya kepada Ibu Ica. Baik, kepada Ibu Ica dipersilahkan. terima kasih Bu Runita atas waktunya. Apakah sudah terlihat? Iya Bu, share screen-nya sudah terlihat. Oke, bisa Oke, dimulai. Ya. baik. Seperti yang sudah disebutkan oleh Ibu Runita, hari ini eh, materinya adalah cara jitu sertifikasi halal produk impor. Gimana sih untuk kita bisa mendapatkan sertifikasi halal produk dari produk impor tersebut? Langsung aja kita mulai. Nah, seperti yang kita ketahui, saat ini semua produk yang diedarkan di Indonesia itu wajib bersertifikasi halal ya, khususnya produk makanan. Nah, tapi gimana sih untuk produk impor?
contohnya seperti produk-produk yang kita impor dari Eropa, yang mana yang kita ketahui sendiri adalah Eropa merupakan negara non-Muslim ya, beda dengan Indonesia. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya gimana caranya untuk mendapatkan sertifikasi halal di negara-negara tersebut? Kalau ada yang tahu boleh ya langsung komen di chat box. Ini Bu, ada yang jawab dari Ibu Fadia, katanya melakukan sertifikasi halal ke lembaga halal luar negeri, bener gak Bu? Iya, benar sekali. Jadi sekarang yang saya mau bahas adalah gimana sih cara produk luar negeri, khususnya dari Eropa, bisa dapat sertifikasi halal. Nah, seperti yang kita ketahui, karena negara Eropa merupakan negara non-Muslim ya, dan di negara Eropa sendiri tidak ada regulasi halal resmi dari Eropa, dari pemerintahnya langsung, berbeda dengan Indonesia yang sudah ada BPJPH, lembaga khusus sertifikasi halal yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Di Eropa sendiri, ketika kita mau melakukan sertifikasi itu, lembaga-lembaga yang memberikan servis pengeluaran sertifikasi halal itu adalah perusahaan-perusahaan swasta. Seperti halnya dari Jepang ya, contohnya banyak pengurus-pengurus masjid yang bisa mengeluarkan sertifikasi halal dan itu ditunjuk langsung oleh perusahaan itu sendiri yang ingin mem- 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 mempunyai sertifikasi halal. Nah, karena tidak ada regulasi yang mengatur dan tidak ada eh, ketentuan standar, maka dari itu khususnya halal certification body yang berada di Eropa itu menggunakan halal standar yang diakui berasal dari negara mayoritas Muslim. Ya, contohnya apa? Contohnya seperti Indonesia, Malaysia, negara-negara Teluk Arab, termasuk Arab Saudi, Oman, Qatar, Kuwait, dan juga Turki. Nah, selanjutnya, nah, karena tidak ada lembaga resmi yang ditunjuk langsung dari pemerintah, maka dari itu penting untuk kita memilih lembaga sertifikasi halal yang tepat. Karena apa? Karena tidak semua halal certification body itu diakui oleh otoritas halal di Indonesia, Malaysia, atau negara-negara dengan umat mayoritas Muslim lainnya. Ada salah satu contoh kasus, salah satu klien saya, di mana dia itu produsen makanan. Mereka ingin mengekspor produknya ke Malaysia. Namun sayangnya, halal sertifikat yang dikeluarkan oleh halal certification body tersebut itu tidak diakui di Malaysia. Yang mana itu menyebabkan adanya gangguan supply supply and demand-nya, supply chain-nya, terus produknya tidak bisa diekspor juga. Dan untuk dari perusahaan tersebut, perusahaan itu sendiri, ketika emang dia mau tetap ekspor produknya ke Malaysia, mereka itu harus pindah ke halal certification body lain, yang mana itu membutuhkan proses ulang. Nah, untuk proses ulang ini, walaupun mereka sudah memiliki halal certificate, ketika pindah ke halal certification body lain, proses itu tuh harus dimulai dari awal lagi. Kita nggak bisa melanjutkan sertifikasi yang sudah ada, yang mana itu akan memakan banyak waktu dan biaya tambahan. Sedangkan dari sisi uh, buyernya, mereka uh, supply chain-nya terganggu kan pasti. Kita sebagai uh, buyer pasti kan tetap butuh bahan-bahan yang harus kita beli untuk melengkapi produk kita yang ingin kita produksikan. Tanpa ada bahan ini kan pasti produksi kita juga terhambat. Yang mana kita mau nggak mau harus cari supplier lain agar produksi kita tidak terganggu. Yang mana hal ini bisa menyebabkan kerugian dari sisi produsennya.
Oleh karena itu, sangat penting memilih lembaga sertifikasi yang tepat untuk menghindari hal-hal seperti ini. Nah, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit ya proses sertifikasi di Eropa yang berbeda di Indonesia. Bedanya apa sih? Di di Eropa itu kita berbeda dengan di Indonesia, yang mana di Indonesia itu ketika sertifikasi halalnya sudah keluar itu berlaku seumur hidup, tapi tidak dengan di Eropa. Nah, pertama-tama untuk company yang ingin memiliki halal certificate itu pertama-tama mereka harus memilih halal certification body yang mana yang ingin mereka gunakan servisnya. Nah, setelah itu mereka akan mengisi application form yang mana application form itu akan direview oleh halal certification body tersebut untuk menentukan kategori apa yang akan diaudit. Mungkin misalnya contoh kategori untuk chemical, kategori K, dan kategori C itu untuk makanan-makanan. Nah, setelah kategori ditentukan, tentu pihak halal certification body akan menentukan risk classification-nya. Apakah itu rendah, sedang, atau tinggi ya. Biasanya kalau rendah itu barang-barang seperti fresh vegetables, terus barang-barang yang minim minim proses lah. Medium itu barang-barang yang sudah mulai diproses seperti misalnya eh, apa kunyit dikeringkan, kunyit bubuk seperti itu. Dan untuk yang high risk itu biasanya sudah menggunakan bahan-bahan animal derivatives. Nah, di Eropa sendiri, pertama-tama kita harus sebagai halal certification body, dari sisi halal certification body itu kita harus melakukan initial audit terlebih dahulu untuk memastikan apakah perusahaan ini dapat disertifikasi halal atau tidak. Nah, di initial audit ini kita akan pertama mencek dokumennya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan visit on site untuk mengetahui sarana, proses produksinya, mengenai bahan bakunya dan lain-lain. Setelah kita audit dan menentukan bahwa ini bisa di-approve, dalam artian perusahaan ini bisa mendapatkan sertifikasi halal, kita akan lanjut ke stage selanjutnya yaitu surveillance audit. Biasanya surveillance audit ini jenjang waktunya itu 6-12 bulan dari initial audit. Yang mana di surveillance audit ini findings yang ada dari initial audit itu kita tanyakan lagi apakah mereka sudah menyelesaikan RPR-nya atau belum. Jika sesuai dengan kriteria dan semuanya sudah terlengkapi, sertifikat halal bisa diterbitkan di stage ini. Lalu yang ketiga ada renewal audit. Renewal audit ini itu perpanjangan sertifikat setelah habis masa berlakunya. Pada umumnya kalau di Eropa itu halal sertifikat itu habis selama 1-3 tahun. Nah, jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin udah punya halal sertifikat dari lembaga halal luar negeri, itu yang udah mau habis bisa ya langsung diminta ke uh, distributornya atau suppliernya, karena mereka udah pasti langsung memperpanjang sertifikatnya sebelum masa berlaku. Yang terakhir adalah pemantauan berkelanjutan atau yang biasa kita sebut dengan inspection. Dalam pemantauan ini kita melakukan inspeksi dadakan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut masih menjaga dan mengikuti regulasi-regulasi yang ditentukan, yang mana sudah pasti harus sesuai dengan
syariat Islam ya untuk menjaga status kehalalannya. Baik. Eh, nah, apa sih tantangan sertifikasi halal di pabrik Eropa? Nah, mayoritas pabrik di Eropa itu dibangun pada abad ke-19 atau awal abad ke-20-an ya. Yang mana pada zaman dahulu itu tuh orang-orang ketika membangun pabrik tersebut tuh tidak memikirkan regulasi halal. Regulasi halal ini tidak menjadi pertimbangan sehingga banyak pabrik-pabrik di Eropa yang eh, production line-nya itu masih bergabung antara yang halal dan non halal. Dan juga karena tidak ada regulasi yang mengatur, banyak perusahaan-perusahaan di Eropa yang tidak memiliki sistem manajemen halal dalam operasional mereka. Sehingga eh, mereka memiliki eh, hanya sedikit pengetahuan tentang apa sih itu halal, sehingga meningkatkan resiko kontaminasi silang yang sangat tinggi, terutama di industri makanan dan farmasi. Contoh kasusnya adalah klien saya itu mereka bekerja di bidang produksi gelatin ya. Yang seperti kita tahu, gelatin itu terbuat dari kulit sapi atau kulit pork ya, pork atau babi. Nah, dalam proses pembuatan gelatin ini, pertama-tama yang dilakukan adalah membersihkan kulit-kulit tersebut dan memotong kulit-kulit tersebut. Pada saat kita visit on-site, ternyata karena memang pabriknya pabrik lama, areanya itu masih menjadi satu. Area untuk pemotongan, pembersihan itu masih jadi satu. Sehingga ya ibarat aja kayak kita ke pasar ikan gitu ya. Kita bersihin ikan, kita bersihin isian ikannya, sehingga kan pakai air gitu kan, sehingga di bawah kan becek gitu ya. Nah, begitu juga di sana. Nah, karena air-air tersebut, kita tuh nggak tahu apakah air itu dari yang dari beefnya kah atau dari porknya kah, itu tuh semua udah bercampur dan itu tentunya tidak sesuai dengan ketentuan halal ya. Nah, selain itu juga proses sebelum dalam dalam membuat gelatin juga ada proses perendaman dari kulit-kulit tersebut yang sudah dipotong. Nah, proses tersebut juga memang sih eh, di berada di tong-tong yang berbeda, cuman balik lagi air-air yang keluar dari tong-tong tersebut atau yang sudah ada di lantai, kita tuh nggak tahu kan itu air apa. Pekerja sedang mengerjakan kulit babi misalnya, terus mereka pindah ke kulit sapi. Itu kan air dari bajunya, air dari sepatunya, itu kan tercampur dan itu kan tidak boleh sebenarnya. Nah, selain itu, pada tahap produksi, kebetulan klien saya ini memproduksi gelatin yang powder gelatin ya. Dan seperti kita tahu kan, powder kan mudah sekali berterbangan ya. Nah, ketika berterbangan kan kita nggak tahu nih, ini tuh powdernya powder siapa gitu kan. Ya memang sih, pada saat produksi bikin powder tersebut, mereka ada di dua production line yang berbeda. Cuman production lainnya itu hanya berhadapan, bersampingan seperti itu. Nah, hal-hal tersebut itu yang eh, yang kita lakukan pada saat initial audit. Nah, perusahaan gelatin ini akhirnya kita tidak bisa lanjutkan karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan halal gitu ya. Perusahaan ini tidak bisa mendapatkan sertifikasi halal dan mereka tidak bisa menjual produknya ke pasar-pasar global karena seperti kita tahu sekarang demand untuk halal itu sangat tinggi ya dari pasar global gitu. Selanjutnya, eh, selain pabrik, ada beberapa tantangan juga nih untuk khususnya untuk di Jerman dan Belanda karena di Jerman dan Belanda itu tidak ada produk
hewani yang halal, yang sesuai dengan standar dari beberapa negara Muslim, termasuk Indonesia. Karena eh, saya bisa bilang Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan standar halal tertinggi. Maksudnya apa? Untuk import produk yang ingin masuk ke Indonesia itu memerlukan syarat khusus yang diminta oleh Tidak BPJPH ada saja. daging halal yang sesuai standar beberapa negara, beberapa Muslim, terutama Indonesia. Masa Kak, regulasi di Belanda dan Jerman melarang penyembelihan dengan tangan tanpa stunning. Tidak sesuai dengan regulasi hal-hal yang Muslim. Saya lanjut ya. Eh, nah, contohnya apa? Contohnya seperti yang saya tadi bilang, karena tidak ada halal management team, mereka harus membentuk halal management team dulu, karena di Indonesia itu mereka BPJPH itu membutuhkan adanya halal management team di suatu perusahaan. Nah, halal manajemennya tim ini juga harus salah satu member timnya harus seorang Muslim. Dan mereka juga harus menerima training halal dahulu dari recognized body ya, seperti IHTEC yang ada di Indonesia. Nah, lalu gimana sih? Kenapa Jerman dan Belanda itu tidak mempunyai produk animal derivatives atau produk-produk hewani yang halal? Karena di Jerman dan Belanda itu sangat dilarang, pemerintahnya melarang, ada regulasi yang mengatur bahwa kita tidak boleh menyembelih hewan dengan menggunakan tangan. Sebenarnya ada beberapa standar yang membolehkan dengan mechanical slaughtering. Cuman masalahnya di Jerman juga sebelum ada proses slaughtering tersebut atau proses penyembelihan tersebut, hewan-hewan sebelum penyembelihan akan mengalami gas stunning yang mana hewan itu ditembakkan di kepalanya sehingga menyebabkan hewan tersebut tuh tidak sadar gitu ya. Dan ada beberapa juga biasanya ini dilakukan di rumah potong ayam ya, rumah potong ayam. Jadi ayam-ayam tersebut dimasukkan ke suatu ruangan dan di suatu ruangan itu oksigennya ditarik sehingga ayam-ayam itu pingsan karena keterbatasannya oksigen atau kehabisan oksigen. Nah, tapi ketika kita tes, ternyata ketika ayam-ayam tersebut diambil oksigennya, nggak semua ayam tuh kembali hidup, nggak cuma pingsan aja ternyata. Ternyata banyak yang mati juga. Yang mana kan kalau udah mati, itu tuh udah menjadi bangkai ya, dan itu nggak boleh. Oleh karena itu, di Jerman dan di Belanda itu nggak ada yang namanya halal produk hewani. Berbeda dengan negara-negara seperti Polandia, Prancis, Spanyol, atau Inggris yang membolehkan penyembelihan sesuai dengan syarat Islam. Nah, gimana terus kita ketika menggunakan produk-produk dari produk hewani? Misalnya ibu atau bapak impor produk dari keju dari Belanda gitu, oh Gouda cheese. Gimana make sure kalau misalnya produk itu halal, karena kan seperti yang kita tahu keju membutuhkan enzim ya, enzim renat yang berasal dari perut sapi, yang mana kita juga harus tahu proses penyembelihan itu benar atau tidak kan. Atau misalnya gelatin tadi, dari mana sih kulit sapinya? Iya memang benar kulit sapi, cuman apakah sesuai dengan syariat penyembelihannya atau hewan yang sudah mati baru mereka sembelih, ya dari mana sumbernya? Itu Bapak Ibu harus ditelusurin lagi apakah keju tersebut memiliki halal certificate atau enggak, gelatin tersebut memiliki halal certificate atau enggak. Nah, kalau misalnya memiliki, apakah halal certificate ini tuh mempunyai mutual agreement, recognition agreement atau yang kita sebut MRA, atau diakui, atau kita bisa bilang diakui di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, atau tidak. Nah,
soal ini akan dibahas lebih lanjut di materi selanjutnya. Nah, implikasinya bagi eksportir dan importir itu apa sih? Ya, seperti yang saya bilang tadi, karena tidak ada uh, produk hewani yang halal di Jerman dan Belanda, jika Bapak Ibu ingin mengimpor produk-produk seperti chicken atau beef stock, flavor, atau gelatin tadi, keju, itu sangat perlu diperhatikan ya, dari mana asalnya dan halal sertifikatnya bagaimana. Bapak Ibu bisa mencek halal certification body yang memiliki MRA memiliki MRA atau tidak itu bisa dicek di situs halal authority terkait. Seperti kalau misalnya di Indonesia, Bapak Ibu bisa cek di Si Halal sebelum Bapak Ibu memutuskan mengimpor produk tersebut. Mereka punya listnya halal certification body apa saja yang sudah memiliki mutual recognition agreement. Dan seperti halnya kayak di Malaysia juga mereka akan nge-publish list-listnya halal certification body mana saja. Nah, solusinya apa sih? Solusinya adalah ketika memang Bapak Ibu tidak bisa impor dari Belanda dan Jerman, Bapak Ibu bisa impor dari negara Prancis, Polandia, Spanyol, dan negara-negara lainnya. Namun, ini juga yang terjadi di halal certification body di Jerman dan Belanda. Banyak halal certification body di Jerman dan di Belanda juga yang tetap mengeluarkan halal certificate untuk produk-produk hewan ini. Tapi Bapak Ibu takutnya nanti seperti yang saya sudah ceritakan, saya sudah sharing, seperti klien saya yang ternyata halal certificate-nya itu tidak diakui di negara-negara tertentu. Jadi lebih baik Bapak Ibu make sure terlebih dahulu mengenai halal sertifikatnya. Nah, sekarang saya ingin bicara sedikit mengenai proses ekspor produk bersertifikat halal ke negara GCC ya, atau biasa kita sebut Gulf Cooperation Council. Nah, Gulf Cooperation Council ini terdiri dari negara-negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Oman, dan Bahrain ya. Jadi gimana sih cara untuk kita ekspor produk kita yang sudah bersertifikat halal? Tentunya kita harus mendapatkan sertifikasi halal yang terakreditasi atau memiliki MRA dengan GSO. Salah satunya Halal Indonesia. Mereka sudah punya, terus JAKI Malaysia, terus ada juga Halal Singapura, World Halal Food Council, dan juga Halal Korek. Yang kedua itu harus memenuhi standar halal dan higienitas, memenuhi persyaratan pelabelan menurut GSO. Pelabelan ini juga jadi GSO itu adalah organisasi standarisasi negara-negara Teluk Arab. Jadi mereka punya suatu organisasi yang mengeluarkan standar-standar regulasi yang mencakup negara-negara tersebut. Nah, untuk persyaratan pelabelan, mereka tuh meminta kita harus menulis dengan jelas ingredients-nya apa, bahan-bahannya apa yang terkandung dari produk kita. Dan juga source-nya, asal mulanya itu dari mana. Ya, seperti kalau kita menggunakan lemak ya, kita menggunakan lemak dari mana, lemak nabati atau lemak hewani. Terus misalnya menggunakan gelatinnya dari mana, keju renetnya dari mana, itu tuh mesti di-state dengan jelas. Setelah itu ada declaration halal status juga. Halal status juga harus di-declare di packagingnya. Dan juga ada special labeling juga untuk produk-produk air ya, seperti ikan gitu, udang gitu-gitu. Apakah kita juga harus taruh di situ apakah udang ini atau ikan ini itu beratnya itu kita timbang atau tidak gitu, seperti itu.
Yang kedua, yang keempat itu registrasi dan mendapatkan persetujuan impor di negara-negara tersebut. Nah, ini Ibu bisa cek di website negara-negara masing-masing, gimana eh, persyaratannya. Yang selanjutnya itu menyiapkan dokumen untuk bea cukai dan impor, dan setelah semua dokumen yang dibutuhkan kita miliki, itu kita bisa langsung proses pengiriman dan pengiriman di negara GCC tersebut. Tapi perlu diperhatikan dalam pengiriman berdasarkan standar GSO ini, halal produk itu harus dipisahkan dan ditransportasikan berbeda dengan non halal halal produk. Dalam artian mungkin kontainernya yang digunakan harus kontainer yang berbeda. Jadi kontainernya itu tidak boleh digabung ya dengan antara halal produk dan non halal produk tuh nggak boleh digabung. Karena akan ada pemeriksaan juga di tiap-tiap pelabuhannya. Setelah semuanya aman, produk ibu bapak siap dijual di pasar eh, Gulf Cooperation Council ini. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ya Bu ke Ibu Runita. Baik, terima kasih Ibu Ica atas penjelasannya yang sangat bermanfaat. Wah, sangat menarik ya penjelasannya, karena ternyata tantangan untuk melakukan sertifikasi halal luar negeri itu tentu saja akan lebih besar ya Bu dibandingkan di Indonesia yang mayoritas penduduk kita adalah Muslim gitu ya. Kalau di negara-negara, terutama negara Eropa yang mayoritas penduduknya non-Muslim, akan lebih susah. Mereka belum terlalu paham mengenai konsep halal seperti itu ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu Runita. Iya gitu, oke baik. Terima kasih. Nah kita langsung dapat insight langsung nih, karena Ibu Ica ini dia bekerja di, kalau bisa kita bilang seperti BPJPH-nya gitu ya di Jerman. Jadi mereka adalah yang melakukan audit, mereka yang akan mengeluarkan sertifikat halal luar negeri, terutama di negara-negara European Union ya Bu ya, tidak hanya di Jerman ya. Tapi dari Iya, betul. Belanda juga, dari Perancis, dari Itali, seperti itu ya, dari Polandia. Oke. Baik, Bapak Ibu, apabila memiliki pertanyaan, karena tadi menarik sekali sih untuk saya juga yang sangat awam di bagian ini gitu, atau mungkin kepada Bapak Ibu yang ingin melakukan ekspor produk ke Gulf countries atau mungkin ke negara tetangga, ke Malaysia, yang bingung nanti gimana sih cara sertifikasi halalnya, seperti apa cara agar sertifikasi halalnya diakui di negara sebelah, misalnya bisa ya untuk berkonsultasi langsung kepada kita kepada admin KMR Consulting melalui WhatsApp atau mungkin via bisa dicek di website kita juga di www.kmrconsultan.com. Oke, apabila ada pertanyaan bisa ditulis di chat box ya. Ini sepertinya udah banyak nih Bu Ica pertanyaannya, tapi kita simpen dulu Bapak Ibu karena sesi kedua ini tidak kalah menariknya. Nah, jadi apabila sesi pertama adalah mengenai gimana sih cara produsen gitu untuk mendapatkan sertifikat halal luar negeri. Nah, sekarang sebagai distributor, misalnya saya sebagai distributor, saya mau memasukkan produk dari luar negeri. Produk tersebut sudah memiliki sertifikat halal luar negeri. Nah, bagaimana sih caranya agar sertifikat halal luar negeri itu dapat diakui di Indonesia gitu ya? Loh, jadi sertifikat halal luar negeri belum tentu bisa diakui ya? Nah, itu pertanyaan yang bisa langsung ditanyakan kepada pemateri kita yang kedua. Pemateri kita yang kedua adalah Ibu Siti Nur Fitriana. Beliau sudah bekerja belasan tahun di bidang food industries, juga merupakan penyelia halal bersertifikat BNSP ya Bu Siti Nur Fitriana ya. Sudah banyak nih membantu UMKM juga kepada eksportir yang ingin memasukkan produk ke Indonesia, tidak hanya di bidang pangan, tapi juga kosmetik, obat herbal, suplemen, seperti itu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang ada pertanyaan nih, misalnya produknya sudah dapat sertifikat halal, gimana sih cara biar sertifikat halalnya diakui? Nah, diikuti saja sesinya yang ini. Nanti kalau ada pertanyaan tambahan, bisa ditulis di chat box. Baik, tanpa perlu berlama-lama, untuk Ibu Siti dipersilahkan.
Terima kasih Bu Runita atas perkenalannya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di webinar kita kali ini ya. Pagi-pagi kita belajar bareng nih di bulan puasa tentang perhalalan ya, khususnya sertifikasi halal untuk produk-produk impor. Tadi menarik banget sesi dari Ibu Ica ya, yang ngomongin tentang bagaimana caranya produsen di luar negeri itu ya, mereka dapat sertifikat halal. Lah, dan di sesi saya sekarang saya akan menjelaskan setelah dapat sertifikat halal di luar negeri, kira-kira sampai di Indonesia itu tuh gimana sih? Perlu nggak sih didaftarin lagi di BPJPH gitu ya? Oke, jadi tadi saya juga ngeliat ada beberapa pertanyaan nih yang mungkin mudah-mudahan terjawab juga dengan sesi saya ya. Jadi begini, untuk peraturan tentang perhalalan produk itu diatur di Undang-Undang Nomor 33 ya tentang jaminan produk halal. Terus juga diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Dan terkait produk halal luar negeri, itu tuh peraturannya ada di Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 90 Tahun 2023 yang menyatakan kalau misalnya produk yang sudah dapat sertifikat halal di luar negeri ya dari produsen luar negeri dan ketika dia mau diedarkan di Indonesia gitu ya, mereka itu harus diregistrasi lagi di BPJPH. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin nih kalau kayak dari Eropa gitu ya, dari pengalaman klien-klien kami banyak tuh produk-produk dari Eropa tuh kayak keju, terus kalau di bakery itu dia ragi-raginya itu mereka dapat dari Eropa gitu ya. Nah, ketika produk-produk tersebut mau produk itu tersebut mau diedarkan di Indonesia dan mereka sudah dapat sertifikat halal di Eropa, mereka itu perlu diregistrasi lagi di BPJPH. Tapi ada syaratnya agar bisa produk tersebut diregistrasi di BPJPH. Produk itu harus disertifikasi halal oleh lembaga halal luar negeri atau tadi Bu Ica nyebutnya halal certification body. Tapi kalau di Indonesia mungkin Bapak Ibu familiar dengan istilah LHLN ya, lembaga halal luar negeri yang sudah memiliki mutual recognition agreement. Tadi Bu Ica juga sempat mention tentang MRA ini ya, mutual recognition agreement dengan BPJPH. Jadi ketika produk tersebut mau dapat nomor registrasi sertifikat halal luar negeri, dia harus lembaga halalnya sudah ada MRA-nya sama BPJPH. Nah, tadi ada pertanyaan nih sedikit mungkin sekalian dijawab ya. Gimana kita make sure produk impor itu halal terus ada di Indonesia ya. Nah, itulah salah satu peran BPJPH di sini ya. Peran BPJPH ini melakukan yang namanya MRA sama lembaga halal di luar ya. Karena BPJPH ini mereka mengecek lembaga halal di luar ini proses sertifikasi halalnya itu gimana. Mungkin nanti Bu Ica bisa ceritain sedikit kayak BPJPH waktu itu melakukan audit ya ke kantornya Bu Ica melakukan proses akreditasi gitu ya. Mereka ingin BPJPH itu melihat apakah proses sertifikasi halal sistemnya tuh udah sama. Maksudnya bisa disetarakan nggak sama sertifikasi halal di Indonesia. Kalau bisa, berarti dia bisa terakreditasi dan nanti mereka bisa melakukan yang namanya MRA. Jadi itu salah satu bentuk protectionnya biar konsumen di Indonesia itu merasa tenang ya, merasa tenang untuk mengkonsumsi produk halal dari luar negeri yang mana kalau produk halalnya itu sudah tersertifikasi halal, dia sudah ada agreement-nya sama BPJPH. Nah, terus yang kedua nih, kenapa sebenarnya registrasi di BPJPH juga cukup penting. Jadi gini, waktu itu kami punya pengalaman ya, ada klien dia pakai pakai travel oil dari Itali. Nah, waktu itu sebenarnya lembaga halal luar negerinya itu dia lagi proses akreditasi dan ya masih on proses lah. Nah, waktu itu sempat ditanya sama auditornya, ini bisa nggak diganti nih si travel oilnya pakai produsen yang lain? Karena sebenarnya statusnya ini belum MRA gitu. Jadi karena dia statusnya belum MRA, itu takutnya tidak terjamin kehalalannya karena masih dalam proses penilaian nama BPJPH. Ini nih sertifikasi halal produknya benar apa nggak sesuai sama standar Indonesia atau tidak gitu. Ya. Jadi
Itulah mungkin salah satu protectionnya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin di sini ada yang produsen yang menggunakan produk-produk impor dari Eropa gitu ya atau dari mana aja, itu Bapak Ibu bisa memastikan, tolong dipastikan dulu sertifikat halalnya itu, lembaga halalnya itu dari mana gitu ya. Lembaga halalnya itu misalnya dari tempatnya kantornya Bu Ica, Halal Correct Certification di Jerman gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa cek di website BPJPH kalau misalnya seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek di website BPJPH, sebentar saya pakai pointer biar enak. Jadi bisa cek di website BPJPH di data LHLN ya. Nanti Bapak Ibu cek Halal Correct Certification itu sudah MRA belum? Ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah klik data LHLN ini, dia keluar tampilannya seperti ini ya. Nanti ada statusnya. Sudah akreditasi kah atau sudah masih MRA tapi belum akreditasi gitu ya. Yang penting dia sudah MRA. Nah, di sini nanti akan banyak list LHLN-nya atau Halal Certification Body-nya kayak di Malaysia itu JAKIM ya, kalau di Singapura MUIS, dan ini nih kantornya Bu Ica ya, Total Quality Halal Correct Certification di Jerman. Ini statusnya sudah MRA dengan BPJPH ya, dengan proses yang panjang ya Bu Ica ya, dan sudah terakreditasi juga gitu ya, lumayan berat untuk akreditasinya karena kemarin sempat cerita sama Bu Ica katanya salah satunya misalnya untuk produk distribusi untuk sistem distribusi gitu ya, kalau misalnya di luar negeri, kalau BPJPH nih mensyaratkan produk halal itu tidak boleh bersatu dengan produk non halal di distribusinya ya Bu Ica ya. Mungkin nanti kalau bisa kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi. Tidak boleh dalam satu kontainer yang sama. Padahal kalau di negara lain nggak apa-apa dalam satu kontainer yang sama, mungkin tapi disusun kontainernya, naruh shelf-nya naruh di rak-raknya tuh diatur gitu ya. Mungkin yang produk halal itu di atas ditaruhnya, produk non halal itu di bawahnya. Jadi kalau di jalan tumpah, produk halalnya yang kena non halal, bukan non halal yang kena halal gitu ya. Jadi BPJPH ini sangat ketat gitu ya. Jadi proses akreditasinya juga panjang dan kalau misalnya lembaga halalnya sudah terakreditasi seperti ini, insya Allah aman ya untuk diedarkan di Indonesia. Nah, setelah sampai Indonesia, BPJPH juga menyarankan untuk produknya itu didaftarkan nomor registrasinya, sertifikat halalnya di Indonesia untuk dapat yang namanya nomor registrasi sertifikat halal luar negeri. Dan ini alurnya ya. Jadi ketika kita sudah dapat, importir sudah dapat sertifikat halal dari produsen ya, dan sudah dipastikan sertifikat halalnya itu halal badinya sudah melakukan MRA sama BPJPH, ya importir itu bisa langsung daftar, ya daftar di si halal, lalu nanti BPJPH akan melakukan verifikasi, ya verifikasi terhadap perusahaan. Lalu nanti kalau verifikasi perusahaannya sudah benar gitu ya, nanti perusahaan akan bayar biaya registrasinya itu per sertifikatnya 800.000 biaya BPJPH-nya. Nah, terus nanti kalau sudah dibayar akan dievaluasi dokumen-dokumen lainnya itu sekitar 8-15 hari kerja. Nanti baru nomor registrasi SHLN ya, nomor registrasi sertifikat luar negerinya itu terbit. Gitu. Nah, ini kurang lebih alurnya. Untuk dokumennya sih yang dibutuhkan seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu harus menyiapkan surat permohonan, terus angka pengenal impornya, harus ada informasinya, kan ada kategorinya, ada 2 ya, tipe API itu. Terus habis itu Bapak Ibu juga harus mempunyai LOE. LOE itu sebenarnya adalah dokumen wajib kalau Bapak Ibu mau impor barang ya, dan karena itu juga diperlukan untuk izin edar. Jadi LOE itu surat penunjukan keagenan. Jadi si produsen itu menunjuk perusahaan Bapak Ibu ya sebagai perusahaan yang punya hak, yang mempunyai kewenangan untuk mendistribusikan produknya di Indonesia gitu. Nah, cuma di LOE ini kalau misalnya kita mau daftarkan nomor registrasi sertifikat halalnya, harus dipastikan di LOE-nya ada klausa yang beri statement kalau misalnya produsen tersebut memberikan hak atau kewenangan kepada pemohon atau produsen yang ada di Indonesia untuk melakukan permohonan registrasi sertifikat halal luar negeri. Gitu. Biasanya kalau kami sama klien itu kita kasih contoh template-templatenya sih.
Lalu ada nomor izin edar ya, NIB. Nomor izin berusaha. Ini dari tadi izin edar mulu nih. NIB gitu ya. Lalu ada salinan sertifikat halal luar negeri ya, yang pastinya harus lembaga halalnya sudah melakukan MRA atau MOU dengan BPJPH. Oke. Lalu daftar barang yang akan diimpor ke Indonesia dengan HS code-nya gitu ya. Lalu surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah. Untuk semua dokumen yang berasal dari negara asal, dia harus berbahasa Inggris atau dilengkapi bahasa Inggris. Soalnya kan kayak negara-negara kayak China, Jepang gitu kan bahasa kita nggak ngerti ya. Jerman bahkan, makanya itu harus dokumennya dalam berbahasa Inggris atau dilengkapi dengan bahasa Inggris. Oke, nah ini kurang lebih dokumennya seperti ini Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan registrasi sertifikat halal luar negeri, ini kurang lebih dokumennya seperti ini ya. Nanti ada nomor registrasi sertifikat si halal luar negerinya. Dan kalau udah dapat ini, Bapak Ibu bisa pasang logo wayang ya, logo wayang ungu di label produknya ya. Dan jangan lupa di bawah logo wayangnya itu cantum nomor registrasi halalnya di sini. Kalau Bapak Ibu belum dapat ini, Bapak Ibu tidak bisa pakai logo halal Indonesia, ya, karena sama saja belum tersertifikasi halal, maksudnya belum tersertifikasi halal resmi dari Indonesia, gitu. Jadi pastikan kalau mau pakai logo halal yang ungu, ya, logo wayang itu, Bapak Ibu sudah registrasi sertifikat halal luar negerinya. Nah, untuk masa berlaku nomor registrasi ini mengikuti masa sertifikat halal dari luar negerinya. Tadi Bu Ica sempat menyebutkan kalau misalnya di Eropa itu rata-rata produk umur sertifikatnya itu sekitar 3 tahun ya. Jadi masa berlaku sertifikatnya itu cuma 3 tahun. Nah, nomor registrasi ini berlaku 3 tahun juga sesuai dari tanggal penerbitan nomor sertifikat halal dari luar negerinya. Nah, kalau udah habis gimana sertifikat halalnya? Sertifikat halalnya udah habis, Bapak Ibu harus mendaftarkan nomor registrasi baru. Dan Bapak Ibu harus minta nih ke produsen sertifikat halal yang sudah renewal. Jadi dan itu harusnya produsen udah punya ya sertifikat halal renewalnya, karena tadi kalau di slide-nya Bu Ica kan proses sertifikasi halalnya itu banyak ya. Jadi udah sertifikasi halal, udah audit pertama gitu ya. Nanti mereka ada surveillance audit lagi, mereka ada audit untuk renewal lagi, mereka ada inspection dadakan lagi gitu ya. Jadi panjang ya prosesnya. Jadi untuk renewal insya Allah sih untuk produsen luar itu cepat gitu. Sudah dipastikan ada. Begitu pula juga dengan Bapak Ibu yang produsen ya di sini ya. Produsen yang pakai produk-produk impor dari luar negeri. Tuh. Kalau Bapak Ibu mau mendaftarkan produk Bapak Ibu di halal Indonesia gitu ya. Misalnya Bapak Ibu punya restoran nih, menu atau misalnya Bapak Ibu jualan roti gitu ya. Terus abis itu pakai ragi dari Eropa. Kan sertifikat halalnya dari luar tuh sekarang nih yang kebanyakan ya. Nah, Bapak Ibu harus pastikan sertifikat halalnya itu masih valid yang dari luar. Seperti itu, masih valid. Dan kalau misalnya sudah tidak valid, langsung diminta ke distributornya, minta sertifikat halal yang baru. Jadi sebagai penyelia halal tuh harus aktif ngeliat validitas dari sertifikat halalnya. Karena tidak seperti di Indonesia, sertifikat halalnya berlaku seumur hidup. Di luar negeri itu biasanya 2 tahun, 3 tahun, seperti itu. Malah kalau daging-dagingan ya, itu masa berlakunya cuma berapa bulan. Makanya kalau mungkin yang ada penyelia halal di sini untuk produk kalau misalnya si produsen itu pakai produk daging impor ya, itu harus dicek banget sertifikat halalnya, kapan dia dipotongnya dagingnya, kapan dia di packingnya, lembaga halal luar negerinya siapa, itu verifikasinya lebih panjang daripada yang lain ya. Karena daging itu high risk sifatnya. Sama kayak mungkin kalau di Jerman sama di Belanda itu kata Bu Ica juga high risk, makanya kalau udah high risk itu proses auditnya agak panjang. Nah, kalau misalnya nomor registrasi sertifikat halal luar negerinya ini habis gitu ya, dan belum diperbarui, itu nanti kalau misalnya nih kayak misalnya di Halal Correct Certification, dia tuh kan akreditasinya prosesnya dia berlakunya sampai Januari 2028 nih ya. Nah,
misalnya produk kita disertifikasi sama Halal Correct Certification, kantornya Bu Ica. Terus di Januari 2028 udah habis tuh proses masa akreditasinya. Nah, produk yang disertifikasi halal sama kantornya Bu Ica gitu ya, dan sudah dapat nomor registrasi sertifikat halal luar negeri ini ya, itu tuh nomor registrasinya dibekukan sementara atau dinonaktifkan sementara sampai lembaga halalnya, kantornya Bu Ica sudah reakreditasi, sudah akreditasi ulang. Seperti itu. Nah, setelah nomor registrasi sertifikat halal terbit ya, importir harus ngapain? Importir yang pasti harus terus memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur. Kalau ada perubahan data gitu ya, kalau ada perubahan data tiba-tiba lembaga halal luar negerinya ganti gitu, misalnya kejunya tadinya lembaga halal luar negerinya pakai perusahaan A, terus tiba-tiba ganti ke perusahaannya Bu Ica, itu harus dikomunikasikan ke BPJPH. Termasuk kalau misalnya validitas atau umur simpan mulu di otak saya. Sertifikat, masa berlaku sertifikatnya itu udah habis gitu ya. Itu Bapak Ibu harus lapor ke BPJPH dan memperbarui nomor registrasinya. Terus juga gini, nomor HC code itu ya, HC code itu kan memang kadang ada perbaruan gitu ya, pembaruan dari Bea Cukai. Nah, itu harus dipantau kalau misalnya ada nomor kode sistem harmonisasi yang baru, karena itu mempengaruhi sama nomor registrasi sertifikat halal luar negerinya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Mungkin saya kembalikan ke Bu Nita ya sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Siti. Wah, penjelasannya lengkap banget nih dengan berbagai macam contoh. Kliennya udah banyak ya, Bu, kayaknya ya. Amin. Nah, mudah-mudahan di sini sekarang Bapak Ibu jadi punya lebih ada bayangan ya, seperti apa sih sertifikasi halal luar negeri itu. Pertama, bagaimana sih cara mendapatkannya, pemilihan halal certification body yang tepat itu seperti apa, dan apabila Bapak Ibu misalnya distributor atau di sini misalnya produsen tapi menggunakan raw material dari luar negeri, itu bagaimana sih caranya gitu ya. Tadi kan udah diberikan contoh kalau sebenarnya dia udah dapat nih sertifikat halal luar negeri, tapi ketika audit oleh auditornya malah coba diminta ganti karena ternyata sertifikat halalnya yang mengeluarkan itu belum memiliki MRA seperti itu. Baik, kita akan berlanjut ke sesi Q&A. Sudah ada nih beberapa pertanyaan menarik-menarik ya, akan saya coba bacakan. Dan mungkin Bapak Ibu apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung ke narasumber kita nih, mumpung ada, boleh untuk raise hand ya, nanti akan saya panggilkan. Bisa langsung tanya langsung. Oke, yang pertama mungkin dari Ibu Febri, tadi sebenarnya sudah dijawab, tapi tidak apa-apa ya. Bagaimana sih, Ibu Febri bertanya, bagaimana sih kita dapat memastikan bahwa produk impor yang beredar di pasar itu memenuhi standar kehalalan yang diakui, terutama ketika melihat ternyata ada nih perbedaan sistem regulasi antar negara, dan pastinya interpretasi antar negara itu beda-beda ya. Dan apa saja sih tantangan di lapangan dalam pelacakan rantai pasokan produk impor? Mungkin untuk Ibu Rina ya, ini. Bagaimana Ibu bagaimana sih memastikan nih produk impor yang beredar nih di Indonesia ini gitu, itu benar halalnya itu seperti apa gitu, Bu? Oke. Mungkin ini saya jawabnya sebagai perspektif yang di Indonesia ya. Ya, jadi kalau misalnya saya sebagai produsen atau pelaku usaha atau terutama penyelia halal ya, penyelia halal, karena kita yang kerjanya untuk memastikan kehalalan produk itu. Kalau untuk produk impor yang pasti satu tadi ya, kita harus minta PU-nya, pelaku usahanya, kalau pakai produk impor itu kita cek sertifikat halalnya. Lembaga halalnya siapa yang nerbitin? Kita harus memastikan lembaga halalnya itu sudah melakukan MRA sama BPJPH. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, kalau dia sudah MRA, sudah proses akreditasi, itu insya Allah standarnya itu sudah ada penyesuaian antara BPJPH dengan lembaga halal di sana. Gitu. Nah, kalau misalnya dia tidak memakai, kalau ternyata di sertifikat halalnya, lembaga halalnya belum MRA, itu biasanya kita ke PU minta dia ganti produknya. Mau nggak mau gitu ya, mau tidak mau. Karena tidak akan diterima juga. Nah,
untuk tantangan pelacakan rantai pasokan produk impor. Oke. Nah, kalau produk impor itu sebenarnya begini, apa namanya? Sebenarnya sih dengan adanya penyetaraan dari BPJPH itu tantangannya lumayan sudah, kalau menurut saya ya sebagai penyelia halal itu sudah berkurang tantangannya. Jadi kita ibaratnya sebagai penyelia halal bisa mensortir gitu, kira-kira produk-produk mana yang bisa dipakai, mana yang tidak. Tapi sebenarnya masih ada kasus-kasus, misalnya contoh di daging gitu ya. Itu tuh ada daging dari India, dia udah dapat sertifikat halal gitu. Ada contoh klien seperti itu. Nah, cuma itu dia si lembaga halalnya tuh belum terakreditasi, belum ada MRA sama BPJPH. Nah, mau nggak mau kan dia harus ganti ya si produsennya dagingnya seperti itu. Gitu. Nah, terus kalau misalnya mungkin kalau sebagai di sisi distributor gitu ya, distributor itu kalau dia mau didistribusi, kalau dia mau disertifikasi distribusinya ya bukan produknya ya, dia harus bisa memastikan seperti standar BPJPH itu kalau produk non halal sama halal itu tidak boleh bersatu dari hulu ke hilirnya, dari dia pertama kali datangnya, ketika dia loading barangnya, ditaruh di barangnya di tempatnya, di tempat tempat penyimpanannya itu harus terpisah, harus ada sekatnya gitu ya, harus ditandain ini adalah produk non halal, di sini produk halal gitu, harus terpisah seperti itu. Mungkin mudah-mudahan menjawab ya Bu Febri. Baik, terima kasih Bu Siti. Mungkin sedikit nih dari Bu Ica nih. Bu Ica, kalau misalnya produsen nih, misalnya saya punya pabrik di Jerman gitu ya. Terus saya mau mengimpor, saya mau sertifikasi halal, mau impor ke Indonesia. Sedangkan kan di Jerman tidak punya regulasi halal yang jelas gitu ya. Itu seperti apakah? Apakah menyesuaikan dengan target marketnya atau seperti apa ya Bu nanti untuk ketika sertifikasi halalnya? Baik, Bu Runita. Jadi biasanya kalau misalnya seperti itu, pertama-tama yang kita lakukan, kita tuh punya standar sendiri ya untuk di halal certification body-nya. Itu biasanya kita mengcompile standar-standar yang berada di negara-negara lain, seperti yang dari Jakim, dari Malaysia, BPJPH di Indonesia, GSO, dan dari Turki gitu misalnya. Itu kita compile, kan kurang lebih mereka sebenarnya requirement-nya kurang lebih sama ya. Hmm. Dan biasanya kita tuh menggunakan eh sebagai jaga-jaga ya, just in case, itu kita menggunakan standar tertinggi. Misalnya BPJPH minta apa, kita akan ikutin yang paling tinggi gitu requirement-nya. Itu yang kita Hmm. ikutin. Cuman balik lagi, ketika si produsennya itu atau company tersebut apply ke kita tuh udah tahu mereka tuh mau kirim kemana gitu loh. Jadi ketika misalnya mereka cuman kirim di Uni Eropa saja, biasanya eh, kita juga nggak seserik itu gitu loh, karena Hmm. marketnya mereka cuman Uni Eropa. Cuman kalau misalnya mereka memang mau ada penambahan market lagi gitu, mereka biasanya akan lapor ke kita karena mungkin ada update atau apakah dan lain hal gitu, yang menyesuaikan dengan requirement yang ada gitu. Gitu sih, Bu. Oke, jadi pertama ditanyakan dulu mau diekspornya ke negara mana gitu ya, Iya, mengikuti betul. itu atau mengikuti standar tertinggi gitu ya berarti. Iya, Oke, betul. nah jadi mudah-mudahan kita jadi tenang ya sebagai Muslim gitu. Jadi tahu walaupun misalnya suatu produk dibuat di negara yang mungkin mayoritasnya bukan Muslim, tapi sertifikat halalnya setidaknya sudah mengikuti sertifikat standar dari negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia seperti itu atau Malaysia seperti itu. Oke, baik, pertanyaan berikutnya adalah oke. Di sini kan tadi dijelaskan kalau izin halal itu yang luar negeri itu ada umurnya, sedangkan di Indonesia itu kan eh, sedangkan kan di Indonesia itu kan berlaku seumur hidup. Nah, itu perpanjangannya itu seperti apa sih? Terus ada uji riset lagi kah atau seperti apa gitu? Ada uji laboratorium kah atau seperti apa? Siapakah yang akan mengeluarkan sertifikat perpanjangannya? Gitu. Mungkin Ibu Ica ya? Baik, untuk proses renewal ini ya, berarti renewal Ya, sertifikasi. perpanjangan sertifikat halal. Jadi kita tiap tahun kita akan lakukan audit tahunan untuk memastikan apakah perusahaan tersebut tuh masih uh,
mentaati requirement dan regulasi yang ada seperti itu. Kita tuh melakukan auditnya itu seperti kita melakukan audit surveillance. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Jadi kita cek semua dokumennya, kita cek semuanya dari awal sampai akhir dokumennya. Terus kita juga cek produksinya, bagaimana alur produksinya dari awal sampai akhir. Jadi benar-benar kita harus memastikan bahwa itu tetap sesuai dengan kriteria halal gitu sih, Bu. Oh, kalau Bu, nih pertanyaan titipan dari saya boleh ya sedikit. Boleh. Kalau misalnya ada penambahan produk, itu seperti apa? Jadi pabriknya masih pakai yang itu gitu, tapi ada penambahan produk dengan raw material yang baru. Apakah berarti akan audit ulang kah dari halal certification body-nya atau seperti apa ya? Nah, untuk hal itu kita tuh sebelum melakukan MOU ya dengan company tersebut, kita tuh sudah menuliskan agreement gitu. Jika misalnya ada penambahan produk, penggantian produk, itu mereka pertama harus lapor ke kita dulu, mereka submit ke kita produk apa, raw materialnya seperti apa, berserta produk specification-nya dan juga halal sertifikatnya jika ada gitu ya dari masing-masing produknya itu. Ketika kita approve, baru mereka boleh produksi. Mereka Hmm. hanya boleh memproduksi produk yang kita approve untuk halal ya. Jadi di Eropa itu mungkin saya ingin menambahkan sedikit. Jadi di Eropa itu nggak semua dalam satu company itu nggak semuanya juga disertifikat halal. Ada yang disertifikat halal, ada yang tidak. Jadi ketika memang mereka mau memasukkan list produk mereka ke dalam sertifikat halal, itu hanya boleh diproduksi ketika sudah mendapat approval dari kita. Seperti itu. Tapi Hmm. kalau misalnya tidak mau disertifikasi, ya itu silakan mereka nggak perlu lapor ke kita juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, jadi memastikan tidak ada cross contamination ya, tidak ada kontaminasi Ya, silang dari produk non halal ke produk halal gitu ya, untuk menjamin kita juga sebagai konsumen ya Bu Ica ya. Oke, dan berarti kalau dari pihak Indonesianya setelah mendapatkan sertifikat halal luar negeri yang baru, perlu untuk update juga di website BPJPH-nya, seperti itu ya mungkin ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Gina Rahmi ini. Kalau untuk mendapatkan sertifikasi halal di negara Cina, itu bagaimana ya prosesnya? Mungkin Ibu Ica pernahkah atau mungkin pernah berhubungan gitu atau pernah punya klien seperti itu, Bu? baik. Terima kasih Bu Gina atas pertanyaannya. Jadi untuk sertifikasi halal di Cina itu sama seperti di Eropa ya. Mereka nggak ada lembaga halal resmi gitu. Eh, mungkin mungkin bahasanya bukan lembaga halal resmi, cuman eh, tidak ada satu lembaga yang mengurus semuanya gitu. Jadi lembaga-lembaga ini tuh banyak di Cina itu banyak lembaga-lembaga halal certification body yang mensertifikasi produk-produk. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, untuk make sure kita harus lihat, misalnya ibu mau impor produknya ke Indonesia, kita harus lihat apakah halal certification body tersebut itu terdaftar di eh, si halal atau tidak, memiliki MRA atau tidak. Karena ada banyak sekali halal certification body atau lembaga halal luar negeri di Cina yang juga memprovide halal certification gitu. Seperti itu sih. Oke, jadi Mungkin sebenarnya tambahan Bu prosesnya. Rita. Oke, ya Maaf. baik Bu, Bu Mungkin Siti Bu, silakan. untuk Bu Gina, mungkin nanti Bu Gina pertama Ibu cari tahu misalnya produsennya itu lokasinya di mana gitu ya. Nanti kalau sudah tahu produsennya di mana, Ibu bisa biasa nih kita kasih tahu ke klien, Ibu bisa cek di BPJPH tadi ya, yang data LHLN, terus cari aja nama kotanya. Nah, di situ ada lembaga halal luar negeri yang sudah terakreditasi sama BPJPH gitu. Jadi biar produsennya tuh deket untuk reach out si lembaga halalnya gitu. Ya mungkin balik ke Bu Oh Rita. iya, oke. Ada. Iya seperti itu ya Bu Gina. Kita juga pernah punya klien, jadi dia adalah produsennya di Cina ya Bu ya. Nah, produknya memang belum tersertifikasi halal dan dia mau gitu. Makanya yang kita bisa lakukan adalah kita bantu cariin apa halal certification body mana sih yang sudah tersertifikasi oleh BPJPH. Jadi ketika sertifikat halalnya keluar, jadi tidak susah lagi karena si certification body-nya itu sudah terverifikasi, sudah tersertifikasi oleh BPJPH.
Oke, baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Faidah Khalid. Jika pengiriman lewat import, bagaimana sih kita tahu dalam kontainernya khusus barang halal? Sedangkan kan mungkin kalau kontainer kan banyak nih isinya. Bagaimana tuh? Mungkin Bu Rina bisa bantu jawab, Bu Rina? Gimana, Bu? Maaf, tadi Kalau kalau bisa. pengiriman via impor, itu bagaimana cara kita tahu kalau dalam satu kontainer itu full halal semua gitu, Bu? Sedangkan kan dalam satu kontainer banyak banget, Bu, barangnya. Oke, nah ini berarti kita harus melakukan perjanjian sama kargonya ya, seperti itu. Apa namanya kalau misalnya, jadi sebenarnya sih produsen mereka khususnya yang sering impor ke Indonesia itu mereka sudah tahu ya untuk apa namanya prosesnya itu seperti apa, apalagi kalau misalnya produk halal. Nah itu kita bisa request kok kalau misalnya pengirimannya itu memang pakai kontainer yang produk-produknya halal. Tapi sebenarnya sih mungkin nanti Bu Ica bisa jelaskan kalau yang kontainer itu tadi mungkin produknya sih lebih ke babi ya Bu ya, non halalnya ya Bu Ica ya. Maksudnya yang tidak boleh bersamaan kalau dari BPJPH. Iya, betul. Iya, maksudnya babi dan turunannya sih Bu ya. Tapi kalau non halalnya bukan babi dan turunannya sih kayaknya masih bisa satu kontainer ya kalau BPJPH ya Bu ya. Iya. Oke, iya. Oke, mungkin ini merupakan PR bagi kita juga ya di Indonesia, karena kan sebenarnya pengiriman itu kan sebenarnya bagian dari bagian kritis gitu ya. Gimana sih cara memastikan tidak adanya cross kontaminasi ketika pengiriman gitu. Nah, sebenarnya diminta tentu saja adalah tentang pemisahan. Nah, sekarang sih sebenarnya karena awareness-nya sudah mulai tercipta, sudah mulai ada nih Bu, kalau kargo-kargo atau bidang jasa distribusi yang memang sudah tersertifikasi halal. Nah, berhubung kita lagi ngomongin ini, sekalian nih saya mau promo bulan depan, kita mau webinar mengenai sertifikasi halal untuk distribusi, jadi jasa logistik. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin punya usaha di jasa logistik atau nggak yakin gimana sih saya mau ngirim produk saya, tapi biar pengirimannya tetap halal itu seperti apa, nanti mungkin bisa ikut untuk webinar di bulan April ya Bapak Ibu mengenai sertifikat halal jasa logistik. Oke, berikutnya dari Ibu Fadia Mutiara. Nah, beliau berkata, saya ingin tanya mengenai tantangan di Eropa. Sistem manajemen pabriknya kan tidak menerapkan pemisahan ya antara bahan, produk halal dengan non-halal. Sehingga kemungkinan kontaminasinya tinggi nih. Nah, pertanyaannya mungkin untuk Ibu Ica, berapa lama sih Bu proses sertifikasi halal luar negeri ini? Karena kan tentunya mungkin perlu ada perubahan manajemen sampai mungkin bisa sampai konstruksi pabrik gitu untuk benar-benar pemisahan. Itu biasanya sertifikasinya berapa lama ya, Bu? Baik, terima kasih Bu Fadia ya atas pertanyaannya. Jadi, eh, pertama kan seperti yang saya sudah katakan tadi, kita sebelum melakukan halal certification, kita kan melakukan initial audit dulu. Dari initial audit kan kita tahu nih apa yang dibutuhkan oleh eh, perusahaan ini gitu. Sebenarnya kalau misalnya untuk soal manajemen itu bisa dilakukan secepatnya sih. Karena biasanya itu tuh lebih ke dokumentasi dan halal training aja untuk halal certification, halal member team. Karena halal manajemennya ya. Karena kan seperti yang sesuai dengan regulasi BPJPH, setiap company kan memang wajib untuk mempunyai halal manajemen tim ya. Nah, untuk pemisahan antara bahan produk halal atau ke perubahan hingga perubahan konstruksi gitu ya. Biasanya kalau misalnya perubahan location itu bisa disesuaikan dengan mereka sendiri sih. Urgensi mereka tuh sebesar apa gitu. Semakin mereka membutuhkan urgensinya, mereka akan bergeraknya lebih cepat Lakukan. gitu. Iya. Kalau butuh Tapi akan cepet ya, Bu ya. iya, betul. Jadi kita akan memberikan waktu sebagaimana mereka eh, membutuhkan lah. Tapi biasanya kalau misalnya soal dokumen ya, kita tetap akan memberi NC atau kita sebut non-conformity gitu. Setelah kita menerbitkan dokumen non-conformity ini, si
company ini harus membuat corrective action ke kita. Laporan ya maksimal itu 10 hari setelah audit dilaksanakan. Tapi untuk perombakannya dan lain-lain itu bisa tergantung mereka sendiri. Cuman dari segi corrective action mereka harus lapor ke kita 10 hari setelah kita audit, 10 hari kerja maksudnya. Nah, kalau untuk perubahan konstruksi itu rasanya kurang kurang ini ya, kurang bijaksana gitu ya. Karena eh, mungkin mungkin yang mereka lakukan adalah mereka menyewa suatu pabrik yang memang jadi kayak lebih ke outsource proses. Mereka memproduksi barang halal ini tapi dengan menyewa pabrik instead of mereka merubah konstruksinya. Jadi Oh, lebih jadi seperti itu maklon sih. gitu ya, Bu ya. Iya, Jadi, jadi maklon. Tapi oh, oke. maklonnya itu juga kita butuh regulasi karena kita hanya menerima maklon yang memang uh, dedicated gitu, dedicated untuk produk tersebut dan company tersebut. Kita nggak bisa hari ini mereka maklon produk A, besok company B, besok company C itu nggak boleh. Jadi Hmm. harus maklonnya beneran dedicated gitu untuk menjaga status kehalalan juga sih. Seperti Iya betul begitu. Oh, jadi sebenarnya sesuai kebutuhan kalau mereka butuh pasti akan dikerjakan ya Bu ya. ya Tapi kan betul. berdasarkan hasil audit akan diberikan temuan-temuan yang tadi NC non-conformity yang harus ditutup oleh si kliennya orang si pabrik itu. Bagaimana Iya kalau betul. ditutup baru bisa keluar sertifikasi halalnya gitu ya Bu. Kalau Iya. rentang waktunya berapa lama Bu biasanya dari initial audit sampai bisa keluar sertifikasi halal luar negerinya biasanya di rata-rata berapa Bu kalau nggak pakai konstruksi berat gitu? Biasanya sih dari initial audit kita bisa paling cepat itu 6 bulan sampai setahun sih Oke, jadi prosesnya. 6 bulan sampai 1 tahun ya. Berarti lebih lama ya dibandingkan di Indonesia. Tapi mungkin karena skalanya, mungkin kalau skalanya mikro yang lebih kecil akan lebih cepat gitu karena mungkin perubahannya tidak terlalu banyak. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Rizka Amelia Putri. Nah, ini untuk Ibu Siti ya. Izin bertanya sekaligus memastikan, jadi untuk penggunaan label halal terhadap produk yang sudah diregistrasi BPJPH itu pakai label halal Indonesia ya. Meskipun produk impor, contohnya dari Malaysia itu punya label halal sendiri. Jadi kalau sudah diregistrasi, berarti diganti labelnya pakai label halal wayang yang Indonesia kah? Terima kasih. Jadi kalau untuk label halal nih Bu, dia itu sebenarnya kalau udah punya dari Jakim, nggak apa-apa tetap ada di situ juga. Nah, kalau udah diregistrasi sama BPJPH Indonesia, Ibu bisa menambahkan logo wayang di labelnya gitu. Jadi memang ada kalau misalnya Bapak Ibu cek ya di produk-produk itu ada produk-produk yang label halalnya itu ada beberapa macam karena memang dia disertifikasi di negara masing-masing. Ya, gitu. Ya, berarti bisa ditempel pakai stiker ya, Bapak Ibu, untuk Bisa. label halal Indonesia untuk meyakinkan lagi nih supaya si konsumernya tahu kalau sudah tersertifikasi di BPJPH. Dan persyaratannya itu kan pakai NIB ya, Bu. NIB-nya maksudnya NIB distributor kah? Ya, betul. Oke, Di distributor. baik. Terima kasih. Baik, berikutnya untuk Kak Ica, mohon izin. Tadi dikatakan bahwa demand untuk sertifikasi halal bagi produk ekspor, apakah sama dengan demand bagi produk yang diedarkan di Eropa juga ya, Kak? Eh, gagal fokus, kata ingin tahu karir Kak Ica bisa sampai jadi auditor halal di Jerman. Terima kasih sudah sharing. Iya, wah, udah punya fans nih kayaknya Ibu Ica ya. Oke, ini mau nanya tentang demand. Jadi demand sertifikasi halal di luar negeri itu seperti apa sih? Banyakkah orang yang mau sertifikasi halal sampai ada perusahaannya gitu, Bu? Baik, terima kasih ya Kak Hanifah. Ya, jadi sebenarnya demand-nya tuh memang sangat besar ya di luar negeri karena biasanya di luar negeri itu perusahaannya tuh berhubungan satu dan lainnya. Dalam artian perusahaan satu menjual raw materialnya, perusahaan kedua itu membutuhkan raw material dari si perusahaan A, dan perusahaan B itu akan mengekspor produknya ke Indonesia, kurang lebih seperti itu. Dan demand di dalam Uni Eropa sendiri itu cukup besar, tapi mungkin bedanya kalau di Uni Eropa tuh mereka
memberikan sertifikasi halalnya ketika diminta saja. Jadi mereka itu nggak punya yang namanya label halal sendiri. Mereka tuh walaupun boleh menggunakan label halal dari kita, cuman mereka uh, lebih memilih untuk tidak menempel logo halalnya. Tapi jika memang dibutuhkan atau diminta dari buyernya, apakah punya logo maksudnya maaf, halal sertifikatnya atau tidak, mereka baru akan memprovide. Tapi kurang lebih sebenarnya banyak sekali produk-produk di supermarket yang bisa kita temukan di Eropa ini tuh memang sudah tersertifikasi halal gitu. Dan sertifikasi halalnya itu nggak cuman yang high risk aja, tapi kayak French fries gitu-gitu juga mereka tuh ingin sertifikasi halal, kayak garam mereka tuh juga pengen gitu eh, untuk punya sertifikasi sertifikasi halal tersebut, karena memang dari sekarang itu demand-nya tuh untuk halal tuh emang naik sekali ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seperti itu sih. Karena mungkin yang harus kita pahami adalah bahkan di negara-negara Uni Eropa yang mayoritasnya bukan Muslim gitu, itu sebenarnya banyak ya komunitas-komunitas Muslimnya gitu. Seperti di Inggris sendiri itu sebenarnya banyak sekali komunitas-komunitas Muslim yang mereka sebenarnya membutuhkan produk-produk yang sudah bersertifikasi halal. Jadi bukan hanya diimpor ke Indonesia atau ke Malaysia, tapi sebenarnya within Uni Eropa sendiri pun mereka udah demand-nya sudah cukup tinggi ya, Ibu Ica ya, seperti itu. Iya, betul. Mungkin saya ingin menambahkan juga sedikit. Nah, mereka tuh melihat sertifikasi halal tuh sebagai salah satu hal yang positif gitu. Dengan mereka punya sertifikat halal itu, mereka tuh bisa nambah market share-nya gitu di pasar global gitu. Jadi ya balik lagi ya, memang dari kemauan dari mereka sendiri, tanpa adanya pressure juga dari Uni Eropa ini, mereka memang sudah ingin gitu mensertifikasi produknya mereka. Seperti itu sih. Baik, nah itu jadi mungkin karena itu tadi agak relate dengan yang pertanyaan sebelumnya, karena kan berarti kalau di luar negeri yang mau sertifikasi halal itu kan within company-nya ya, tidak dipaksa oleh regulasi. Jadi ketika ada perlu melakukan perubahan, mungkin mereka jadi lebih cepat kali ya gitu. Misalnya harus ada perubahan apa, karena kan memang dari within company-nya mereka sendiri mau untuk melakukan sertifikasi halal. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, dari Pak Hari Kurniawan. Untuk nanya ke Ibu Siti, misalnya produk sudah dapat izin halal, tapi produknya sudah beredar, tapi terus ada perubahan komposisi, itu bagaimana ya, Bu? Apakah produknya masih tetap bisa beredar atau bagaimana ya? Apabila ada berarti ada perubahan komposisi, Bu. Oke, pertama ketika mau merubah komposisi itu ya, misalnya untuk misalnya ada R&D baru gitu, misalnya reformulasi gitu ya. Nah, itu pertama-tama bahannya itu dipastikan sudah terdaftar di daftar bahan dulu, Pak. Jadi ya, selama dia sudah ada di daftar bahan, Bapak langsung bisa mengupdate ke LPH-nya dengan ngirim surat ya. Ngirim surat ke LPH-nya kalau misalnya kita ada produk kita itu ada reformulasi di sini. Nah, itu bisa langsung biasanya cepet sih ya, itu ya tidak perlu audit ulang gitu. Nanti apa namanya sertifikat halalnya itu ya diperbarui, terupdate sama mereka. Nah, cuma kalau untuk misalnya penarikan gitu ya, penarikan itu juga sebenarnya salah satu cara biar tidak terjadi penarikan sih Pak ya. Jadi kita pakai produk yang ada di daftar bahan biar tidak terjadi penarikan. Tapi kalau misalnya sifatnya misalnya dia produk baru banget gitu ya, bahan-bahannya beda gitu ya, itu tuh baru kita sebenarnya sih kalau misalnya untuk produksi memang sebenarnya secara administratifnya itu, secara sistem itu tuh kita tidak boleh mengedarkan produk yang belum tersertifikasi gitu ya, belum tersertifikasi, belum ada izin edarnya gitu. Kalau misalnya ada penambahan produk baru. Nah, nanti baru kalau misalnya sudah bahannya itu terupdate, itu baru bisa diedarkan lagi. Jadi kalau misalnya saran saya biar tidak ada penarikan izin edar penarikan produk yang terlalu masif gitu ya, sebaiknya langsung diupdate segera sih. Kalau misalnya ada reformulasi dan udah tahu nih ini udah benar gitu ya, itu langsung diupdate segera ke LPH. Kalau misalnya ada tambahan bahan baku baru gitu ya dan sudah ada di daftar bahan. Nah, biar nanti
untuk produksi selanjutnya itu Bapak udah bisa pakai komposisi yang baru gitu. Semoga terjawab ya. Ya, betul. Jadi kalau perubahan komposisi selama bahannya sebenarnya udah pernah dipakai, udah pernah didaftarkan, sebenarnya masih aman ya. Dan kalau misalnya berubah banget ya berarti harus nunggu approval dulu agar tidak ada penarikan. Seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Al-Juhri ingin bertanya Ibu, untuk produk impor ini, kalau saya ingin melakukan sertifikasi BPJPH langsung tanpa melalui LHLN, apakah memungkinkan? Karena perusahaan kebanyakan produknya memakai jasa maklon impor. Mungkin Ibu Rina bisa bantu jawab, Ibu Siti, maaf. Iya. Bisa sebenarnya sih Pak. Itu Tapi, bisa dan mungkin. tapi apa nih Bu? Kayaknya panjang nih. Tapi itu mahal. Kenapa lebih costly sebenarnya kalau dari sisi produsennya? Karena kan Bapak Ibu ibaratnya sebenarnya sama sih ya. Sebenarnya membayar lembaga halal, berarti kan pakai lembaga halalnya lembaga halal Indonesia gitu kan, LPH gitu ya. Nah, Bapak Ibu bayar LPH tetap sama. Cuma kan pasti untuk kalau LPH sendiri kan pasti ada perbedaan biaya ya kalau misalnya produknya di luar negeri. Belum lagi nanti auditor LPH-nya itu harus audit ke luar negeri. Tuh satu. Terus untuk biaya BPJPH-nya juga berbeda ya. Setahu saya kalau untuk audit untuk sertifikasi halal produk luar negeri itu biaya BPJPH-nya 12,5 juta itu per sertifikat gitu. Jadi sebenarnya bisa, ini tinggal diatur tinggal lihat di budgetnya aja sih mana yang lebih cocok gitu ya. Apakah pakai LPH di sana ataukah pakai LHLN di sana ataukah pakai LPH di Indonesia dan yang mana kita harus ngirim auditor di sana gitu. Seperti itu. Semoga menjawab ya Pak. Jadi benar bisa, tapi mungkin akan lebih costly karena tadi berarti perlu ya menerbangkan auditornya dan penyelia halal dari Indonesia ke Iya, si produsennya itu, karena tetap harus dilakukan on-site audit, nggak bisa online gitu. Nah, jadi mungkin perbedaan cost-nya di seperti itu. Jadi mungkin akan lebih murah dan mungkin akan lebih mudah apabila menggunakan jasa LHLN baru kemudian meregistrasikan di BPJPH seperti itu ya Bu Rina iya. ya. Oke. Baik, semoga menjawab. Berikutnya Ibu Rizka ingin izin bertanya lagi Bu. Kan standar halal di setiap negara itu berbeda. Berarti LHLN perlu melakukan MRA ke beberapa negara. Setiap membuat MRA berarti harus mengikuti akreditasi dan standar dari negara yang bersangkutan dong ya. Nah, misalnya kantor Ibu Ica melakukan MRA di Malaysia dan di Indonesia. Apakah berarti perusahaan Ibu melakukan standarisasi regulasi untuk kedua negara tersebut? Baik, terima kasih Bu Rizka atas pertanyaannya. Untuk akreditasi di lembaga kita, maksudnya dalam artian lembaga kita yang diaudit gitu ya daripada eh, BPJPH atau enggak Jaki Malaysia, ya kita harus melakukan semuanya sesuai dengan regulasi mereka gitu. Mereka butuh apa, kita tuh harus penuhi gitu standarnya dan regulasinya. Jadi prosesnya adalah, mungkin saya sharing sedikit ya proses untuk melakukan MRA antara lembaga ini. Jadi orang BPJPH misalnya itu akan visit company kita di Netherlands atau di Jerman, dan mereka akan request untuk namanya witness audit gitu. Jadi kayak kita mengaudit company tapi didampingi mereka. Nah, setelah mereka tahu prosesnya kita audit bagaimana, mereka juga ikut documentation review ya untuk perusahaan tersebut, dan mereka tahu feedback kita ke perusahaan tersebut seperti apa. Biasanya hari kedua kita diaudit. Jadi apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan, mereka akan memberikan kita juga NC juga, non-conformity atau observation. Jadi kita juga harus menutup findings-findings tersebut sehingga kita bisa memenuhi standar mereka. Begitu juga untuk Malaysia dan apa apa namanya lembaga-lembaga sertifikasi lainnya. Jadi kita harus mengikuti sesuai dengan yang mereka butuhkan. Maksudnya kita
kita nggak bisa mentang-mentang kita udah punya eh, akreditasi dengan Indonesia, ini kita udah punya akreditasi dengan Indonesia yang standarnya tinggi nih. Pokoknya saya maunya kamu juga approve nih MRA kita. Itu kita juga nggak bisa gitu. Kita harus mengikuti semuanya masing-masing gitu loh. Jadi kita harus sesuai dengan apa yang mereka mau lah. Yang Oke. Jadi tetap harus ada sertifikasi lembaga tuh lembaga gitu ya Bu ya. iya betul. Semakin banyak negaranya, misalnya mau Indonesia, Malaysia, terus misalnya Gulf countries, yang Arab, Qatar, seperti itu, berarti per masing-masing lembaga akan melakukan sertifikasi langsung ke si yang mengeluarkan certification halal badinya, seperti itu ya. Iya betul. Semakin banyak lembaga, semakin banyak kita diauditnya, Bu. Oh gitu. Nah, semakin banyak lembaga, semakin banyak kita tersertifikasi, jadi bisa mengeluarkan ke negara tersebut, berarti semakin banyak untuk dilakukan auditnya ya. Wah, jadi curhat nih sepertinya Ibu Ica ya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ya, karena sudah jam setengah 12 dari Bapak Kevin. Permisi Ibu Ica dan Ibu Runita, izin bertanya. Kalau ingin melakukan impor produk bahan baku, berarti kan kita harus melakukan relabeling ya, dan juga rebranding. Mungkin rebranding belum tentu ya, tapi relabeling harus dilakukan. Apakah harus menyediakan sertifikasi halal dari source producernya, dari yang membuat produknya, atau bisa daftarkan sertifikasi halal sendiri di Indonesia? Sebenarnya tadi sudah dijawab, tapi tidak apa-apa. Mungkin Ibu Ica bisa menjawab, bantu. Terima kasih ya Bapak Kevin atas pertanyaannya. Jadi banyak sih sebenarnya klien-klien di luar negeri juga yang mereka tuh repackaging, rebranding, maaf, relabeling ya. Jadi prosesnya adalah kita tetap akan mensertifikasi company Bapak gitu ya misalnya. Misalnya Bapak import dari Cina, Bapak mau repackaging dan relabeling, kita akan mensertifikasi perusahaan Bapak. Tapi tentunya kita butuh misalnya produk specification-nya, halal sertifikatnya jika ada, atau halal statement dari perusahaan supplier Bapak gitu. Jadi kita tetap butuh dokumen-dokumennya, tapi untuk yang di certified itu perusahaan Bapak sendiri seperti itu. Produknya seperti itu. Ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Siti dan Ibu Ica atas penjelasannya. Wah, ini banyak sekali pertanyaan, banyak banget ya kayaknya mungkin yang belum paham atau seperti apa, mungkin bisa langsung buka di Instagramnya KMR ya Bapak Ibu, @KMR Consulting, KMR Training Consulting, jadi bisa dilihat di situ kita lagi ada promo apa, atau misalnya ingin berdiskusi dulu dengan admin untuk tanya-tanya seperti apa sih prosesnya. Mungkin juga untuk biaya, dan sedikit mengingatkan kami sedang lagi ada promo potongan 2 juta rupiah untuk biaya jasa konsultannya. Seperti itu. Baik, sebelum saya tutup mungkin kita foto bersama dulu. Jadi mungkin Bapak Ibu tolong dibuka kameranya sebentar saja agar kita bisa foto bersama ya. Oke, mungkin yang lain sedang ada kesibukan yang lain. Saya ambil fotonya ya. Senyum Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk sedikit mengingatkan kembali, nanti minggu depan kami akan ada free webinar lagi mengenai izin edar PKRT, pembekalan rumah tangga. Jadi apabila Bapak Ibu punya produk misalnya sabun atau deterjen seperti itu dan bingung nih bagaimana sih cara mendaftarkan izin edarnya ke Kementerian Kesehatan, bisa mengikuti webinar kita, dan kemudian di bulan April kita akan melakukan webinar mengenai sertifikat halal jasa logistik. Jadi tadi tuh udah sempat ke sentuh-sentuh sedikit mengenai tentang cara impor, bagaimana sih pemisahan halal dan non halal, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Baik, terima kasih Bapak Ibu Terima atas kasih. waktunya. Terima kasih, selamat siang. Iya.